Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara mensucikan mulut yang ada najisnya, kemudian bagaimana cara mensucikan wadah yang ada najisnya, kemudian bagaimana cara mensucikan tanah yang terkena najis, bagaimana cara mensucikan lantai yang terkena najis keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Falau tanajjasa famuhu kafa akhdhul ma'i biyadihi ilaihi wa in lam yu'liha alaihi kama qala syekhuna. Maka jikalau terkena najis oleh mulutnya seseorang, maka memadailah oleh mengambil air dengan tangannya ke mulut, meskipun tidak menaikkan oleh orang akan tangannya di atas mulut. Kama qala syekhuna, sebagaimana berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddi zahiri minhu, dan wajib oleh membasuh tiap-tiap apa-apa yang ada pada batasan luar daripada mulut, walau bil idarati, sekalipun yaitu dengan memutar-mutarkan air ke mulut. Kasabbi ma'in fi ina'in mutanajjisin, seperti menuangkan air pada wadah yang terkena najis. Wa idaratihi, dan memutar-mutarkan air bijawanibihi, di segala sisinya wadah itu. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tathhiri famihi hatta bil ghargharati, dan tidak boleh baginya oleh menelan sesuatu sebelum mensucikan mulutnya sampai-sampai dengan tenggorokan. Fara'un law asabal ardo nahwu baulin wa jaffa, andai mengenai akan tanah oleh seumpama kencing, wa jaffa, dan kering oleh kencing itu, fasobba ala maudhi'ihi ma'an, maka menuangkan ia atas tempatnya kencing akan air, faghammarahu, maka menutupi oleh air akan tempat, tahura, maka suci oleh tempat. Walau lam yandub, sekalipun tidak merata, tidak menutup, ayyaguru, yakni menutup. Sawa'un kanatil ardu salbatan am rahwatan, sama saja ada oleh tanahnya itu keras atau gembur. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasat bihi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha. Dan apabila ada oleh tanahnya itu tidak menyerap oleh tanah akan barang yang terkena najis oleh tanah dengan barang, maka tak dapat tidak daripada menghilangkan benda qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha, sebelum menuangkan air yang sedikit di atas tanah tersebut.
Kama law kanat fi ina'in, sebagaimana jikalau ada oleh najis itu pada wadah, walau kanatin najasatu jamidatan fatafattatat wa ikhtalatat biturabi lam yathur kal mukhtaliti binahbi sadidin bi ifadatil ma'i alaihi balla budda min izalati jami'it turabil mukhtaliti biha. Andai ada oleh najis itu keras, maka hancur oleh najis dan bercampur oleh najis dengan tanah, maka tidak suci seperti yang bercampur dengan seumpama nanah danur bi ifadatil ma'i alaihi, tidak suci dengan menuangkan air alaihi atas tempat. Balla budda min izalati jami'i turabil mukhtaliti biha, bahkan tak dapat tidak daripada menghilangkan seluruh tanah yang bercampur dengannya. Wa afta ba'duhum wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara mensucikan mulut yang ada najisnya, kemudian bagaimana cara mensucikan wadah yang ada najisnya, kemudian bagaimana cara mensucikan tanah yang terkena najis, bagaimana cara mensucikan lantai yang terkena najis keramik. Moga cukup nih bahasan kita dari waktu yang ada. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bila air itu sedikit, yakni kurang dari 2 gula, untuk bisa mensucikan benda yang terkena najis, syaratnya air itu nibanin benda yang kena najis. Jangan benda nibanin air. Bagaimana kalau sampai mulut kita ada najisnya? Contoh, disebut gusinya cengeng, berdarah gusinya, kan najis. Begitu juga seperti tahag, karena dia tahag keluar muntah-muntahan, cairan tuh dari dalam, itu juga najis. Kalau tahagnya doang mah kagak, ya kagak. Mungkin kekenyangan makan daging korban kali. Begitu. Doang mah plus. Jadi ada yang keluar tuh. Nah, itu bagaimana tuh? Mulutnya najis. Kita ambil contoh gampang, gusi dulu dah. Kata kitab Fathul Mu'in, falau tanajjasa famuhu, andai mulut kita terkena najis, gusinya berdarah, atau muntah tahag yang keluar muntah, bagaimana cara kita membersihkannya supaya mulut kita jadi suci? Kata Fathul Mu'in, kafa akhdul ma'i biyadihi ilaihi wa in lam yu'liha alaih, wa yajibu ghuslu kulli ma fi hadidh zahiri minhu walau bil idarati, wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tathhiri famihi hatta bil ghargharati. Kalau mulut kita ada najisnya seperti darahan, gusinya berdarah atau ada muntahan, maka biar suci ada beberapa tahap. Yang pertama tentu darah itu dibuang, diludahin dulu darah itu.
dibersihinlah darah tuh. Kalau ada muntahan ya muntahannya dibuang. Sesudah dibuang kita ambil air pakai tangan. Itu namanya kafa akhdul ma'i biyadihi. Ambil air pakai tangan, dibawa ke mulut. Itu sudah air nibanin najis. Begitu. Kan air sedikit ini. Begitu. Tangan nih kita buang di mulut, lalu masukin air ke mulut, terus kumur-kumur mulut kita tuh. Yang ketiganya kumur-kumur, idarah, kumur-kumur, sampai kumur-kumurnya sampai tenggorokan, sampai makhraj ha. Ha itu namanya batas luar, dianggap luar mulut tuh ha. Kha dalam, kha namanya dalam. Wajib tuh mulut kita dimasuki air ke dalam mulut, lalu diputer-puter itu air yang di mulut itu sampailah ketiganya bersangatan, mubalaghah fil idarah, sampai bersangatan sampai begitulah. Supaya apa? Supaya bersih mulut bagian luar. Mana tuh mulut bagian luar? Yaitu makhraj ha. Puter-puter. Sudah, maka dengan itu bersih tuh mulut, tidak ada najisnya. Kalau sudah kemudian itu ulang aja biar sempurna 2 sampai 3 kali. 3 kali itu adalah sunnah. Enggak mesti, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, enggak mesti tangannya ditaruh di atas, mulutnya di bawah, biar niban. Enggak usah begini-begini, enggak usah. Kalau berbicara mulut mah enggak usah. Enggak mesti tangannya di atas, mulutnya. Udah ambil aja tuh air, masukin ke mulut. Itu sudah disebut wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Sudah disebut air yang sedikit nibanin tempat najis. Andai di mulut itu diem sebelum dikumur-kumur, enggak apa-apa, dimaafin, kata Ibnu Hajar. Karena muterin air itu, kumur-kumur itu mencegah najisnya air dengan bertemu dengan najis. Artinya ketika air itu dimasukin di mulut kan bercampur tuh dengan darah yang ada. Bila ada air yang keluar tuh udah bening dah, udah nggak ada merahnya, berarti sudah bersih. Sempurnain lagi 2 kali biar ganjil sampai 3 kali. Begitu juga kita tahan, muntah dia, begitu muntah, seperti orang ngidam dah, keluar dah tuh. Kan kadang perempuan kalau hamil ngidam, tahu ngidam nggak? Itu udah biasa, tapi belum pernah didengar ada perempuan ngidamnya ogah sama duit. Belum pernah saya dengar. Barangkali saudara dengar. Hah? Enggak. Oh enggak. Kafa akhdul ma'i, buang dulu najisnya dari mulut kita, air masukin ke mulut. Terus kemudian itu diputar-putar, walau bil idarah tuh, diputar-putar, terus mubalaghah fil idarah, itu makna wayajibu. Wajiblah kita sampai bersih daripada kita punya mulut. Tapi
kalau belum dibersihin mulutnya, kita haram hukumnya makan, minum. Enggak boleh kita makan, enggak boleh kita minum sebelum mulut kita dibersihkan daripada najis. Jadi jangan sampai kita makan benda najis, haram hukumnya, begitu, haram. Kemudian kasobbi ma'in fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bijawanibihi. Kaf di sini namanya kaf lit tanzir, persamaan hukumnya. Bagaimana kalau ember kita ada najisnya, karena kencing kenapa aja najis? Bagaimana kalau ember kita ada najisnya, cara membersihkannya? Piring kita ada najisnya, cara membersihkannya? Wajan kita ada najisnya, cara membersihkannya? Bak kita ada najisnya, cara membersihkannya? Kata Fathul Mu'in, kasobbi ma'in fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bijawanibihi. Percis hukumnya kayak tadi. Apa tuh? Andai kita punya ember terkena najis, maka ember itu bisa suci dengan cara satu, najisnya tentu dibuang kalau ada najis. Habis itu air dituangkan dalam ember. Kemudian embernya digoyang, dikumur-kumur apa digoyang? Iya, digoyang-goyang. Kalau ember masa dikumur-kumur, digoyang embernya. Enggak apa-apa tuh digoyang-goyang. Udah goyang-goyang, buang dah. Begitu, bilas. Kalau ada najisnya, caranya begitu. Caranya. Cuman hukum yang disebutkan dalam Fathul Mu'in ini, baik itu mulut yang terkena najis, ada najisnya, atau ember yang ada najisnya, catatan hukumnya air yang nibanin najis hukmiyah. Catatannya air yang nibanin najis hukmiyah atau najis ainiyah yang ciri-cirinya hilang. Artinya cara tadi menghilangkan najis yang di mulut atau menghilangkan najis yang di ember atau yang lainnya, wajan-wajan itu, wadah-wadah, bila najisnya hukmiyah, tidak ada bentuknya tapi ada nyata-nyata tapi kalau ada najisnya ainiyah, maka air itu dengan sendirinya masuk ke mulut akan menjadi najis sampai bersih nih najis nih. Kalau air masukin ke mulut dikeluarin lagi masih merah, itu berarti masih najis. Sebab najisnya bukan hukmiyah tapi ainiyah. Sesudah ainnya hilang, diludahin tuh, baru masukin air ke mulut, baru diputer-puter sampai tenggorokan makhraj ha. Dah, kalau sudah nggak ada berarti bersih. Ini kaitan kita dengan sholat. Kalau masalah makan di luar sholat hukumnya, supaya sholat kita sah. Sama seperti berbicara ember, ini urusannya bukan dengan sholat, urusan ember, tapi hukumnya sama. Bila ember itu najis, mohon maaf ada nya, buang dulu nya. Baru kemudian itu udah buang, siram, kemudian
goyang, dibuang, bersih, biar sempurna, tambahin 2 lagi, karena 3 kali itu sunnah. Tapi asal sekali sudah cukup bila najisnya Tapi kalau najis ainiyah, bendanya dulu kudu hilang. 2 hukum yang udah keangkat tuh. Jadi pertama, bagaimana cara menghilangkan najis yang ada di mulut bila najisnya ainiyah, bila najisnya hukmiyah? Jawabannya tadi. Kedua, bagaimana bila ember ada najis ketika najisnya ainiyah? Caranya bagaimana? Dan bagaimana caranya ember yang ada najisnya bila najisnya hukmiyah? Maka hukumnya kayak begitu. Hukumnya, air itu masukin, tuangin, bersih dah. Kalau kemudian hukmiyah, tuh hukumnya seperti itu. Maka dengan kita masukin air ke ember, itulah disebut syarat nibanin air sedikit pada tempat yang ada najisnya. Inilah diantara aturan bahwa ada warid, ada maurud. Dari mana kudu begini nih caranya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari-nya. Begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Demikian pula Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'-nya. Demikian pula Imam Syafi'i di dalam Musnad Asy-Syafi'inya. Begitu juga Al-Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzarnya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, bila Anda bangun tidur, tangannya jangan dimasukin ke ember sebelum disiram dulu dari air yang di ember 3 kali. Sebab air sedikit kalau terkena najis akan menjadi najis. Maka kudu nibanin najis airnya, jangan najis nibanin air. Maka cara nyuci mulut, cara nyuci wajah, demikian diatur dalam Islam. Tidak ada, saudara, dalam agama-agama lain sedetil ini ngurusin najis. Mendingan kita mikirin kayak begini nih, biar tenangan hidup kita. Ini air, ember, kalau ada najis nyucinya bagaimana? Yang kayak begitu ditanya, nih pasar ditutup, begini. Mikirin ini aja, ada ganjarannya. Gitu. Ini kenapa ini? Mikirin ini aja, biar tenang. Ada ganjarannya, ada ganjarannya. Faraun. Ini satu cabang masalah. Ini materi ketiga. Bagaimana kalau tanah rumah kita masih tanah, kena kencing bocah, ama lantai kita dikencingin bocah kita. Tentu bocah kita masih bocah tetangga, jaranglah masuk ke rumah kita, ya kan? Apalagi lagi COVID begini, ya kan? Gitu. Lau asobal ardo, yakni maudhi'an minal ardi, maksudnya begitu. Nahwu baulin wajafa, jadi andai tempat daripada tanah kita kena seumpama kencing. Apa itu seumpama kencing? Kencing dan semisalnya. Apa itu kencing? Najis cair. Kalau kita punya tanah
terkena najis cair, biar gampang kencing aja. Wajafa, lalu kencingnya kering. Kalau yang namanya lantai tentu dikeringin. Kalau yang namanya masih tanah nyerep, kering aja. Udah kering nih, bagaimana cara nyuciinnya? Fasobba ala maudhihi ma'an faghammarahu tahura. Tuangin aja tuh air di tempat yang kena kencing tuh segede mana, sampai nutup gitu, sampai nutup semuanya. Tahura, suci. Udah, dengan begitu aja suci. Walau lam yandub, walaupun gak ngembeng airnya banyak, yang penting nutup aja. Semua unsur najis itu sudah ketutup. Udah ketutup. Kalau tanahnya itu belum di keramik, mesti dia nyerep. Kalau udah nyerep, bekas kencingnya aja disiram. Siram aja. Maka dengan disiram itu, air itu, tanah itu menjadi suci. Tapi bagaimana kalau kemudian tidak kering? Kalau tidak kering, najisnya masih ada seperti keramik, maka kudu diilangin dulu. Najisnya tuh dicecepin, disekain, dilapin, biar dia kering sebelum disiram air yang sedikit. Tapi kalau belum dicecepin, biar kering, main disiram aja, najis semua. Wong airnya sedikit. Itu begitu. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab, bila tanah itu tidak kering, yakni kayak keramik dah, sehingga tidak bisa menyerap daripada najis yang ada, bagaimana caranya? Fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha, maka tak dapat tidak kudu menghilangkan bendanya sebelum menyiramkan air yang sedikit itu. Singkatnya, ketiga, kalau bentuknya masih tanah, dikencingin, karena tanah pasti nyerep, maka tinggal dituangin air sebatas tanah yang kena kencing, yang hadisnya ada di Bukhari, daripada orang pedesaan yang ngencingin masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian sudah dikeramikin, bagaimana tuh cara ngebersihin kencing yang ada di keramik? Kita bunderin dulu batas kencingnya pakai spidol, biar gampang. Pakai spidol. Kapur ya pakai deh, yang penting mau batas najisnya sebelah mana, biar jelas. Nah, empat apa namanya ini? Iya, ininya apa satunya namanya? Iya, satu keramik. Ya udah 4 keramik dah. Gitu, 4 keramik. Oh, batas kencingnya ini. Udah dicecepin, disekain sampai udah kering, maka najisnya menjadi hukmiyah. Tinggal kalau udah begitu, tuangin air sampai dia tergenang semuanya, nutup daripada 4 ubin itu. Dah, dengan begitu maka menjadi suci. Tuh cara bersihinnya. Begitu dulu, baru nanti kalau udah bersih, saudara ambil lagi penyempurna biar ada wangi.
Pakai apa namanya? Oh, wipol. Ya wipol dah. Begitu. Apa ke namanya? Gitu. Gosok dah. Begitu biar ada wangi. Begitu enggak begitu? Terserah caranya. Jadi kalau kemudian tanah itu bisa menyerap seperti masih tanah, berarti dengan sendirinya sudah hukmiyah. Kalau kencing, maka tinggal disiram saja sebatas najis itu menjadi suci adanya. Tapi kalau lantai dicecepin dulu, disekain biar kering, nanti udah kering berubah menjadi hukmiyah, baru tinggal di siram air aja sebatas apa yang ada najis itu. Akan tetapi bila najis itu adalah najis yang keras, mono kayak dah atau apa aja najisnya yang bukan cair. Tadi kan kalau cair. Kalau najis itu adalah bukan cair, benda padat, lalu hancur, bercampur dengan tanah. Kalau di tanah, maka tidak bisa suci tempat itu semata-mata dengan dituangin air. Akan tetapi diilangin dulu seluruh tanah yang bercampur najis itu, diangkat dulu, baru kemudian disir. Kalau begitu modelnya, kesimpulannya, kalau najis itu cair lalu tanahnya seperti keramik, maka dikeringin dulu, begitu ya, gitu. Atau kalau masih tanah dengan sendirinya kering, tinggal disiram air sekali bersih, cuman 3 kali lebih afdol. Begitu. Kalau tidak kering seperti keramik, maka dikeringin dulu oleh kita, karena nggak bisa ngering sendiri, nggak nyerap. Sudah kering baru disiram air. Tapi kalau najis itu padat, hukumnya dilihat dulu. Kalau najisnya kering bentuknya, najisnya, dan tanah juga enggak najis, tinggal diangkat doang. Begitu. Seperti tanah itu kena tai cicak yang udah kering jatuh. Oh kering, udah buang aja tainya, udah bersih. Wong enggak nyerep. Tapi kalau benda itu padat tapi basah, maka diangkat dulu ini najisnya, lalu kemudian udah hilang najisnya semuanya, maka berubah menjadi hukmiyah. Udah hukmiyah, timbang, tinggal di siram air sampai merata. Dengan begitu maka suci tempat itu. Inilah 4 cara menghilangkan najis dengan air yang sedikit. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan mulut yang ada najisnya dengan air yang sedikit? Kedua, bagaimana cara membersihkan wadah yang ada najisnya dengan air yang sedikit? Ketiga, bagaimana cara membersihkan tanah yang nggak ada keramiknya dengan air yang sedikit? Keempat, bagaimana cara membersihkan lantai yang berkeramik yang ada najisnya dengan air yang sedikit. Ini nih aturan-aturannya yang dijelaskan oleh Tuan Musannif kita. Segini aja dah ngajinya, jangan banyak-banyak, buat tanya jawab saja. Begitu, masih panjang ini ke bawahnya. Wa afta ba'duhum fi mushafin, bagaimana Quran yang ada najisnya. Nanti sajalah, jangan sekarang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebenarnya, silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Kiai, apabila kita sedang sholat, kita lakukan, ternyata kita tertahan, kemudian keluar dari dalam cairan,
apakah kita batal sholatnya atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah yang tadi disebut dengan tahak yang keluar dari dalam itu, ma kharaja bil jasai najisun. Apa yang keluar daripada tahak itu hukumnya najis. Maka dengan kita keluar plus tahak ini, maka dengan sendirinya solat itu menjadi batal. Karena di antara syarat solat kudu suci dari najis, baik badannya, pakaiannya maupun tempat solatnya. Dalam hal ini badannya ada najisnya, maka solatnya batal. Begitu solatnya. Jadi ke kamar mandi saja, tapi tidak mengulang wudhu. Ke kamar mandi saja, bersihin yang kayak tadi caranya. Kurang lebih begitu. Berangkat dari pertanyaan itulah hukum cara ngebersihinnya ini yang barusan kita bedah. Wallahu a'lam.